Semua sekolah boleh ikut, bahkan diharapkan ikut semua gitu ya, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Untuk mengetahui ya bakat minat anak-anak kita, memotivasi siswa untuk lebih berani tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sinau, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dengan pokok bahasan kita hari ini adalah FLS 3N. Beliau adalah Ketua Panitia FLS 3N tingkat Kecamatan Balikpapan Kota. Mari sama-sama kita sapa beliau. Bagaimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Nah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mungkin bisa perkenalan diri dulu Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Sinau ini Podcast ya. Sinau, ya, Bu. Alhamdulillah bisa ketemu host kita yang luar biasa. Perkenalkan, saya Yudmiatin, Kepala Sekolah SD Negeri 006 Balikpapan Kota, yang pada tahun ini mendapat amanah untuk menjadi Ketua Panitia FLS 3N tahun 2025 ini. FLS 3N ini terdengar menarik atau terdengar baru, tapi sepertinya pernah dengar seperti itu Bu ya. Nah, apa sih FLS 3N tuh biar sahabat Sinau di rumah itu tahu Bu, apa sih Bu? Baik, sahabat Sinau yang kami banggakan, FLS 3N itu sebenarnya kalau di tahun-tahun yang lalu namanya FLS 2N gitu ya. FLS 2N Bu ya. Kalau di tahun 2025 ini kenapa disebut FLS 3N? Itu karena ditambah dengan sastra. Jadi festival lomba seni dan sastra siswa nasional. Kalau dulu kan hanya festival lomba seni siswa nasional. Oh, jadi di ditambah tahun sastra. ini di tahun lalu ada FLS 2N dan di tahun ini jadi nambah jadi 3 gitu Bu ya. Karena memang harus terus tumbuh Bu ya. S-nya itu adalah sastra. Berarti tambah bidang sastra selain seni dan ini Bu ya. Selain seni ada sastra. Selain seni ada sastra seperti itu. Nah, tadi kan selain seni dan sastra ini terdengar menarik banget sih Bu. Cabang lombanya sih Bu, apa aja sih itu cabang lombanya? Cabang lombanya sebenarnya sama dengan FLS 2N. Cuma di tahun ini karena ada sastra, jadi sastranya itu yaitu mendongeng dan menulis cerita. Mendongeng dan menulis cerita. Kalau FLS 2N itu ada 5 cabang lomba. Nah, kalau untuk FLS 3N ini ada 7 mata lomba. Berarti tambahan 2 yang untuk tadi. Berarti cabang lombanya tadi ada 7. Itu apa aja Bu? Ada 7 itu. Yang pertama adalah gambar ekspresi, kemudian menyanyi solo. Yang ketiga itu kriya anyam. Yang keempat pantomim. Kemudian yang kelima tari. Nah, yang tambahan yang 2 yaitu mendongeng dan menulis cerita. Jadi 7. 7 Bu ya. Sekarang ya. Banyak juga ini ya sahabat Sinau. Untuk ini sih Bu, karena 7 tadi itu pesertanya itu siapa saja sih Bu yang boleh ikut? Apakah guru-guru juga boleh ikut seperti itu nah Bu? Gimana sih Bu? Kalau guru pastinya hanya sebagai pendamping ya, pendamping siswanya. Karena ini ajang siswa, maka pesertanya adalah siswa, yaitu siswa dari kelas 3, 4, dan 5 yang boleh ikut serta dalam kegiatan ini. Berarti siswa saja ya, guru nggak boleh, padahal gurunya pengen juga katanya seperti itu. Nah, itu. Dan apakah untuk siswa ini Bu, apakah sekolah negeri saja yang boleh ikut? Atau swasta juga boleh ikut seperti itu Bu? Gimana Bu? Semua sekolah boleh ikut, bahkan diharapkan ikut semua gitu ya. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Artinya tidak ada pembedaan tidak Bu ya? Tidak ada diskriminasi lah. Jadi semua sama boleh. Bahkan
diharuskan sebenarnya ikut semua, dianjurkan diharapkan ikut semua. Ikut semua. Partisipasi ya Bu ya. Nah, untuk FLS 3N sendiri ini apakah berjenjang seperti itu Bu atau hanya di Kecamatan Balikpapan Kota saja? Oh, ini termasuk cabang lomba berjenjang. Jenjang Bu ya. Makanya ini untuk tingkat kecamatan, kemudian sebenarnya tingkat kecamatan itu adalah tingkat sekolah. Cuma kan karena sekolah itu kita banyak sekolah, maka kita laksanakan di tingkat kecamatan. Sebenarnya cabangnya itu cabang tingkat sekolah, satuan pendidikan gitu. Jadi kita buat untuk tingkat yang paling bawah itu adalah tingkat kecamatan. Kemudian nanti yang juara-juara akan berlanjut ke tingkat kota. Nah, dari tingkat kota ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Artinya lomba ini bergengsi, berjenjang dan bergengsi ya. Betul. Bahkan bisa yang awalnya dari kecamatan berjenjang, bahkan kalau bisa lolos pun bisa sampai ke tingkat nasional. Sampai ke tingkat nasional seperti itu Bu ya. Ini luar biasa sekali nih. Kalau di Balikpapan Kota sendiri itu bagaimana Bu tingkat partisipasinya untuk mengikuti FLS 3N sendiri nih Bu? Kita diharapkan ya setiap sekolah ini bisa ikut partisipasi di ajang lomba FLS 3N ini sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Jadi tidak harus 7 lomba ikut semua di setiap sekolah, tidak. Kalau toh memang yang mampu ikut 7 cabang lomba, alhamdulillah itu lebih hebat gitu kan. Tapi kalau mampunya sekolah, misalnya kemampuan sekolah kan pastinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya sekolah yang satunya hanya mampu ikut di 5 cabang saja boleh, atau 3 cabang saja boleh. Tetapi kita tetap mengharapkan semua sekolah ikut berpartisipasi dalam ajang ini, kemudian sesuai dengan kemampuan sekolahnya masing-masing. Artinya ini hukumnya itu sunnah muakkad Bu, berarti dianjurkan, bukan wajib ya. Ini sunnah tapi sunnahnya muakkad Sobat Sinau. Untuk FLS 3N sendiri Bu, apa sih manfaatnya atau tujuannya dari lomba ini Bu? Seperti itu. Pastinya tujuan lomba ini adalah untuk mengetahui ya bakat minat anak-anak kita, baik di bidang seni ataupun di bidang sastra gitu ya. Jadi kita akan mengetahui anak-anak kita siapa-siapa saja yang punya bakat minat di bidang seni dan punya bakat minat di bidang sastra itu, terutama sastra itu di mendongeng dan menulis cerita tadi. Terdengarnya menarik dan ini bisa mengasah bakat siswa yang punya bakat-bakat terpendam disalurkan melalui itu Bu ya. Betul. Jadi bakatnya tidak terpendam. Mungkin ada satu bakat yang dimiliki siswa selama ini tidak bisa terpublish, dengan adanya lomba ini bisa jadi terpublish dan bahkan memotivasi teman-temannya seperti itu. Nah, terakhir nih Bu, apa harapan dari panitia untuk FLS 3N sendiri di tingkat kecamatan sebagai ketua panitia itu? Harapannya yang pertama adalah partisipasi dari setiap sekolah untuk mengikuti ajang lomba ini ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua harapannya adalah karena ini merupakan ajang lomba yang sangat baik buat saya ya. Menurut saya ini adalah ajang lomba yang memang memotivasi siswa untuk lebih berani tampil, kemudian untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, yang kedua tujuannya adalah menjalin kerjasama. Tentunya tanpa kerjasama kan semua kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi kerjasama semua pihak sekolah, partisipasi dari setiap sekolah untuk mengikuti di kegiatan ini. Oh, jadi itu Bu ya. Jadi diharapkan semua sekolah bisa berpartisipasi. Walaupun tidak bisa semua lomba, minimal ada dua atau tiga lomba yang bisa diikuti Bu ya. Agar anak-anaknya juga bisa berkompetisi dan pasti yakin bahwa anak-anak di setiap sekolah itu pasti punya minat dan bakat. Punya bakat tersendiri. Seperti itu. Nah, mungkin itu sahabat Sinau. Jadi setelah kita berbincang-bincang, artinya adalah FLS 3N itu yang awalnya bernama FLS 2N
ada ketambahan satu yaitu sastra, jadi gantilah nama menjadi FLS 3N, dan hukum mengikutinya adalah sunnah muakkad. Nah, seperti itu. Hukum mengikuti FLS 3N ini sunnah muakkad, dan FLS 3N adalah lomba yang berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi, dan di akhir adalah nasional, seperti itu. Ya, kita doakan bersama semoga FLS 3N khususnya di Kecamatan Balikpapan Kota partisipasinya banyak dari sekolah, pesertanya banyak, terus berjalan dengan lancar seperti itu Bu ya. Jadi semoga tetap semangat, ikuti terus program Sinau. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu. Terima kasih Bu sudah bersedia berbagi apa sih FLS 3N seperti itu Bu ya. Ya, sahabat Sinau di rumah tetap pantau dan pantengin media sosial KKG PAI Balikpapan Kota, khususnya program Sinau. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FLS 3N, ekspresi seni, inspirasi negeri.